Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali untuk seluruh sahabat-sahabat itu bersahabat media serta para pemirsa dan seluruh para pendengar, para penggemar di seluruh tanah air Indonesia, terutama di Jagakarsa, Jakarta Selatan dan termasuk BC Depok. Baik seluruh para pendengar, para penggemar yang selalu setia, baik sahabat YouTuber, sahabat media, mari kita sama-sama menyimak kajian-kajian berikutnya. Kebetulan ini memang akhir daripada bulan suci Ramadan, malam yang dinanti-nantikan 10 terakhir untuk menunggu adanya malam Lailatul Qadar. Namun hari ini saya akan menjawab salah satu Ibu Diah yang ada di Surabaya. Ibu Diah ya yang di Surabaya. Beliau menyampaikan melalui atensinya minta dijelaskan dengan adanya menjaga lidah dan mohon dijelaskan dengan firman Allah serta termasuk sabda Nabi. Terima kasih untuk Ibu Diah yang ada di kota Surabaya yang telah menyampaikan tayangannya, atensinya. Mudah-mudahan bermanfaat buat semua yang mendengarkan. Insya Allah dengan adanya mengakhiri bulan suci Ramadan ini kita berlomba-lomba ya, karena pahalanya lebih banyak, apalagi yang kebetulan mengikuti aktif dengan adanya malam Lailatul Qadar. Mudah-mudahan siapapun akan kedapatan malam itu juga, dan sekali berbuat kebaikan mendengarkan tausiah saja dikalikan yaitu 83 tahun ya, Masya Allah, plus 4 bulan. Jadi sekali berbuat terus dan terus ya, jadi lebih baik daripada hari-hari biasanya ya. Pahalanya dilipat gandakan 1000 bulan, Masya Allah ya, kurang lebih 83 tahun plus 4 bulan sekali berbuat kebaikan ya. Mari kita sama-sama kita mengkaji dari salah satu ibu yang ada di Surabaya ya. Mudah-mudahan beliau mendengarkan dengan mempertanyakan menjaga lidah ya. Kembali kepada Ibu Sadia yang ada di kota Surabaya dan termasuk untuk seluruh para pendengar, para penggemar di seluruh tanah air Indonesia maupun luar negeri sana. Semoga senantiasa kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Semoga saja siapapun yang kebetulan mengikuti kajian ini, Allah Subhanahu wa taala menghapuskan seluruh dosa-dosa yang telah lalu dan yang sekarang ini, dan Allah memberi kemudahan segala hal urusannya ya. Dan tentu saja yang punya hajat mudah-mudahan disegerakan hajatnya dikabulkan Allah Subhanahu wa taala, dan yang sedang sakit Allah mengangkat penyakitnya. Mari kembali kepada pertanyaan Ibu Sadia yang ada di kota Surabaya ya. Jika seseorang ingin mata batinnya awas ya, di sini berhubungan dengan masalah menjaga lidah ya. Menjaga lidah yaitu mempertajam mata batin. Lidah itu besar ketaatannya, besar pula yaitu kemaksiatannya. Jika seseorang ingin mata batinnya awas dalam memandang yang gaib, maka hendaknya menjaga lisan, melatih untuk menahan keinginan berbicara yang tidak perlu ya. Melatih mencegah berbicara yang mengandung maksiat. Menurut pandangan sufi, lidah merupakan sumber dari kemaksiatan ataupun dosa. Karena dari lidah seseorang bisa berbicara apa saja, misalnya marah, memaki, membicarakan orang lain ya, dan menghasut dan lain-lain. Namun di sini lain, ia juga merupakan sarana untuk mencari kebaikan, misalnya untuk menasihati orang lain, mengucapkan lafal-lafal wirid dan lain-lain. Tergantung siapakah yang memiliki lidah. Oleh karena itu, dia merupakan riyadho
yang harus dilalui oleh penempuh jalan sufi, ya. Hujjatul Syekh Imam Al-Ghazali berkata, lidah termasuk kenikmatan dari Allah yang agung dan termasuk ciptaannya yang halus dan istimewa. Sesungguhnya lidah itu kecil bentuknya, tetapi besar ketaatannya dan besar pula kemaksiatannya. Sebab kejelasan antara kufur dan iman itu dapat dipahami dengan persaksian lidah, ya. Padahal kufur adalah puncak durhaka dan iman adalah puncak taat. Selanjutnya Imam Ghazali berpendapat lidah mempunyai jalan yang luas dalam mencari kebaikan dan mempunyai ekor yang dapat ditarik dalam berbuat kemaksiatan. Barang siapa yang melepaskan kemanisan lidah dan membiarkan terlepas talinya, pasti setan berjalan dengannya pada setiap tempat dan menggiringnya ke tepi jurang yang menjatuhkan sehingga memaksakannya terjerumus kepada kebinasaan. Oleh karena itu, sangat bahayanya lidah, maka Rasulullah SAW bersabda, barang siapa diam, maka dia pasti selamat. Dalam riwayat lain diterangkan pula, diam itu keteguhan, tetapi sedikit orang yang melakukannya. Seseorang sahabat ayah Abdul bin Sufyan bertanya kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, beritahukanlah kepadaku mengenai Islam dengan sesuatu yang tidak lagi aku bertanya tentang itu kepada seseorang. Maka Rasulullah bersabda, Kul matu billahi summas takim. Saya ulang lagi, ya. Kul amantu billahi summas takim. Aku beriman kepada Allah, kemudian berkomalah. Maksudnya kemudian beristiqomalah, ya, beristiqomah, ya. Sahabat tersebut bertanya lagi, apakah yang harus pelihara? Rasulullah menjawab dengan memberi isyarat tangannya menunjuk lidahnya. Uqbah bin Amir bertanya, wahai Rasul, apakah keselamatan itu? Rasulullah SAW menjawab, amsik alaika lisanaka wal yasaka baituka wala i'ala hati atik. Tahankanlah lidahmu, hendaklah rumahmu memberi kelapangan bagimu dan menangislah atas kesalahanmu. HR At-Tirmizi. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis dari Sahih bin Sa'ad atau Sah bin Sa'ad alaihissalam, Saidi menerangkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, man yatakafal limima baina lihyaihi warijlaihi atakafal lahu bil jannah. Barang siapa yang menanggung bagiku apa yang diantara janggutnya dan kedua kakinya atau kemaluan, niscaya aku akan menjamin baginya surga. HR Bukhari. Dari Anas radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, man waqo syarro qobihi wadabdabihi walaqot kihi faqot waqo syarro kullah. Barang siapa yang menjaga dari kejahatan, yaitu kah-kahnya atau zab-zabnya dan lak-laknya, pasti ia telah menjaga dari kejahatan semuanya. HR Abu Mansur Ad-Dailami. Jadi kap-kap artinya perut, zab-zab artinya kemaluan, dan lak-lak artinya mulut atau lidah. Ketiganya menyimpan syahwat, keinginan yang membuat kebanyakan manusia jadi celaka.
Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW pernah ditanya tentang sebesar-besar apa memasukkan seseorang ke dalam surga. Maka beliau menjawab, yaitu aqwallahu wa husnul huluq, takwa kepada Allah dan berakhlak mulia. Rasulullah SAW ditanya pula tentang sebesar apa atau sebesar-besar apa yang memasukkan seseorang ke dalam neraka. Maka beliau menjawab, al-ajwa fanil famu wal farj. Jadi yang dimaksud beliau adalah dua lubang, yaitu mulut dan kemaluan. HR At-Tirmizi. Yang dimaksudkan mulut adalah bahaya-bahaya yang ditimbulkan oleh lidah. Sebab mulut itu adalah tempat lidah, dan mungkin yang dimaksudkan dengan mulut bisa saja bermakna perut karena mulut sebagai jalan masuk makanan. Dalam riwayat lain berasal dari Abdullah alaihissalam Saqafi bahwa dia pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah SAW, ceritakanlah kepadaku tentang sesuatu hal yang dapat kupakai buat pegangan. Maka Rasulullah SAW bersabda, Qul Rabbi Allahu summas taqim. Qultu ya Rasulullah ma akhwafu ma tahafu alayya fa akhadda bilisani wa qala hadza. Katakanlah Tuhanku adalah Allah. Kemudian beristiqomalah. Lalu aku bertanya, wahai Rasulullah SAW, apakah yang paling engkau khawatirkan terhadapku? Maka beliau SAW memegang lidahnya seraya berkata, ini HR An-Nasai. Diriwayatkan bahwa Mu'ad atau bertanya, wahai Rasulullah SAW, amal perbuatan apakah yang paling utama? Rasulullah SAW mengeluarkan lidahnya dan memegang dengan jarinya. HR At-Tirmizi. HR At-Tabrani, ya, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, la yastaqim imanul abdi hatta yastaqim qalbuhu wala tastaqim qalbu hatta yastaqim lisanuhu wala yadkhulul jannah wajulun la yamanu jaruhu bi waliko. Tidaklah istiqomah iman hamba hingga istiqomah hatinya, dan tidak istiqomah hatinya hingga istiqomah lidahnya, dan tidak masuk ke dalam surga orang yang tetangganya tidak aman dari kejahatannya. Dijelaskan oleh HR Ibnu Abib Dunya dan Al-Quraiti, ya. Man syarahu an yaslama fal yalzami sumet. Barang siapa ingin selamat, hendaklah ia diam. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu diterangkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fala yu'dzijarah.